Action. Halo guys, kami sedang ada di gazebo. Ini gazebo ini ada di Taman Semanggi di wilayah Jambangan RW 03 Surabaya. Saya sekarang sedang bersama Pak RT 2, Pak RT 2, Pak Slamet namanya, tapi nanti lebih jelasnya Pak RT yang mengenalkan diri aja. Selamat pagi Pak RT. Selamat pagi. Pak RT bisa kenalkan diri dulu sebelum saya tanya-tanya tentang lebih lanjut. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bapak Slamet. Saya selaku Ketua RT 2 RW 3 Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya. Sementara itu perkenalan kami. Monggo. Oke. Saya mau menanyakan tentang beberapa program yang Bapak akan lakukan di RT 2. Ya. RT 2 RW 3 Jambangan, Surabaya. Ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya, Bapak apakah baru terpilih kemarin atau memang sudah berapa periode untuk menjadi RT 02 Baik. Jambangan, Surabaya? Terima kasih. Saya sebetulnya sudah pernah jadi RT di era tahun 2005-2006. Itu saya jadi ketua RT. Ya. Nah, setelah itu di era tahun 2023 saya ingin kembali eksis di lingkungan. Kalau ingin eksis, ternyata kami harus masuk sebagai ketua RT. Sampai di sini saya masih alhamdulillah terpilih, dipercaya oleh warga RT 2 untuk menjadi ketua RT. Terima kasih. Siap. Berarti Pak RT ini bukan baru pertama kali jadi RT, tapi memang sebelumnya sudah pernah. Betul. Artinya sudah punya pengalaman lah Betul. sebagai ketua RT. Ya, betul sekali. Oke. Yes. Kalau begitu, sebelum saya tanya lebih rinci sub-sub bidang yang akan dikerjakan, tapi saya mau tahu dulu gambaran dari Pak RT bahwa program apa yang Pak RT akan melakukan kepada warga RT 02 Jambangan, Surabaya selama memimpin periode yang sekarang terpilih. Baik, sebetulnya untuk saya sebagai ketua RT 02 itu sederhana sekali. Kenapa? Karena satu, warga rukun, damai, tenang. Yang kedua, program itu tidak perlu muluk-muluk. Oke, siap. Kebersihan Siap. diutamakan, ketentraman warga diutamakan. Nah, seperti itu saja, tidak perlu program yang muluk-muluk. Karena kita ini standarnya di RT itu kita amankan dulu lingkungan kita kondisikan. Kalau kita bisa mengkondisikan lingkungan, otomatis kita mau ke depannya lagi, kita sambil berpikir untuk melangkah lebih jauh. Itu. Siap RT. Ya. Kalau begitu, Pak RT sudah punya program, tapi ada beberapa juga yang saya tanya biar mungkin Pak RT lebih jelas lagi. Ya. Ada beberapa poin yang saya mau tanyakan ke Pak RT, tapi satu persatu saya tanya. Ya. Yang pertama adalah kalau kita bicara secara kebersihan lingkungan, secara rincinya atau apa yang Pak RT lakukan untuk melakukan atau menjalankan program kebersihan pada warga Di lingkungan. RT 2 Jambangan. Baik, sebetulnya semua itu tidak bisa dibebankan kepada seseorang atau seorang Pak RT. Ya. Karena itu adalah tanggung jawab warga semua. Jadi kebersihan itu adalah tanggung jawab warga semua. Nah, kita agendakan kalau dalam 1 bulan kita agendakan 2 minggu atau 2 kali minggu. Ya. Itu kita mengerjakan kerja bakti
Di situ kita tunjuk poin-poin titik-titik tertentu yang kita kerjakan. Ya, ya. Nah, karena kenapa begitu? Kita dituntut dari pihak Pemkot setiap bulan kita melaporkan kegiatan. Nah, di situ kita harus punya kegiatan terinci dan tidak perlu kita yang muluk-muluk. Kembali kita lagi, tidak perlu yang muluk-muluk. Apa yang ada di lingkungan yang kita kerjakan, terutama kerja bakti. Satu, tujuannya kerja bakti adalah kebersihan lingkungan. Kita tunjuk titik tertentu, kita agendakan titik tertentu, kita konsentrasi di satu titik. Yang kedua, warga bisa berinteraksi. Artinya warga berkumpul sambil ngomong-ngomong apa yang kita kerjakan. Kita tidak perlu artinya bekerja sampai sungguhan bekerja, tapi kita kerjakan secara santai tapi ada hasil. Seperti itu sementara. Monggo. Oke. Lanjut lagi. Siap. Saya menanyakan lagi tentang masalah keamanan. Siap. Nah, di dalam program keamanan ini untuk lingkungan, kira-kira seperti apa secara uraiannya, apa aja yang Pak RT akan lakukan untuk tentang persoalan keamanan ini? Siap. Terima kasih. Kita melangkah ke keamanan. Baik. Untuk keamanan kita mengacu ke semua warga, semua kepengurusan RT atau setiap RT di lingkungan kita itu menggunakan seorang satpam atau security. Nah, kita tidak menutup kemungkinan kita sama tetap melakukan itu. Namun di saat kita rapat warga kemarin, ada warga yang punya inisiatif. Mohon maaf, untuk di keamanan RT kami itu setiap malam minggu petugasnya libur. Siap, Ya, jadi kemarin saat kita rapat warga ada salah satu warga yang punya inisiatif bagaimana Pak RT kalau setiap malam minggu warga yang akan melakukan siskamling, sistem keamanan lingkungan. Saya wadahi, nanti kita godok dan kita kembalikan lagi ke warga. Monggo, kalau warga berkenan kita atur jadwalnya seperti itu. Jadi untuk keamanan kita tidak terlalu pusing, artinya kita pakai tenaga keamanan dan kita tetap bertanggung jawab dengan lingkungan kita. Artinya kita pakai siskamling di saat petugasnya libur. Seperti itu. Oke, ini menambah lagi masalah keamanan. Nah, beberapa hari yang lalu kan kita dengar sendiri di berita. Siap. Itu ada satu keluarga yang sampai meninggal dan membusuk. Itu tidak satu pun tetangga tahu, bahkan RT pun tidak tahu. Nah, artinya jangan sampai kejadian itu terjadi di lingkungan kita. Siap. Masa tetangga sampai nggak tahu sampai. Siap. Nah, Ya. kira-kira hal seperti itu. Yang kedua, kalau sampai ada warga keluar masuk, kita kan nggak tahu orang nanti ada orang yang nanti narkoba di sana atau ada teroris di sana atau segala macam. Antisipasi dengan warga itu seperti apa sehingga mudah untuk membaca orang-orang seperti ini sehingga tidak merusak lingkungan dengan hal-hal seperti narkoba, teroris atau tetangga yang mati aja nggak sampai tahu bisa membunuh. Terima kasih. Ya. Coba saya jawab untuk masalah tetangga sampai meninggal membusuk. Ya. Ya. Selama ini saya tekankan ke warga, kita harus berinteraksi. Artinya bagaimana? Kalau ada sebuah rumah yang dihuni satu orang, itu adalah kita fokus, kita awasi, karena bagaimanapun kalau orang itu tidak ada interaksi di luar, berbahayanya seperti yang dikatakan tadi, tiba-tiba penemuan mayat, penemuan jenazah, seperti itu kan. Itu sudah saya sebagai sebelum jadi RT itu saya ini Limas, saya ini Pol PP, jadi kejadian-kejadian itu sudah pernah saya alami.
Saya bahkan pernah menemukan itu saya sendiri yang menemukan. Nah, saya antisipasi warga. Katakan ada satu rumah, satu orang yang ada tinggal di situ, kita awasi, kita kondisikan. Dalam satu hari tidak kelihatan, coba kita cari. Seperti itu. Dalam satu hari tidak kelihatan, kita cari. Contoh kemarin, saat petugas security kita, satpam kita tidak masuk, saya coba cari info kemana, kenapa tidak masuk, coba dihubungi tidak bisa, saya langsung datang ke rumahnya, saya cari kenapa, permasalahannya apa, ternyata orangnya ada di luar rumah tapi HP-nya tidak aktif, seperti itu yang kita coba kondisikan di warga RT2. Yang pertama. Yang kedua, tadi pertanyaannya untuk warga yang keluar masuk. Ya. Itu memang sangat riskan sekali. Ya. Artinya kenapa? Karena kita di Surabaya itu setiap orang bisa keluar masuk. Ya. Ya. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi itu? Saya coba nanti tekankan ke warga bahwa kita harus tetap berhati-hati. Artinya, apapun pergerakan orang keluar masuk itu harus tetap diawasi. Artinya tidak RT saja yang mengawasi, tidak hanya petugas satpam yang mengawasi, semua warga kita awasi bersama. Ini adalah lingkungan kita. Ini cerita. Ya, siap. Saya pernah waktu di era tahun 2005 itu jadi RT. Ya. Saya sendiri yang mendata mana ada kos-kosan. Kejadian benar. Di saat saya mendata adalah salah satu warga itu setiap saya data dia hanya menampakkan separuh wajahnya gini. Saya sudah curiga. Setelah berapa tahun kejadian orang itu mencuri di tempat kita. Orang itu mencuri. Begitu saya datang, loh orang ini warga saya dulu, tapi dia setiap saya datang tidak mau menampakkan wajahnya. Ya. Nah, hal-hal seperti itu menjadi pelajaran buat saya. Siap. Kalau ada warga yang seperti itu, bagaimana kita cari informasi yang valid? Oke. Artinya saya mau bertanya lagi, ada kaitan dengan keamanan. Artinya, apakah nomor handphone atau WA Pak RT itu diketahui oleh semua warga? Tujuannya apa? Sehingga kalau ada apa-apa itu mereka gampang untuk melaporkan tentang hal-hal yang mencurigakan. Yang kedua, apakah nomor handphone atau WA pihak kepolisian, polsek atau Kamtibmas untuk mereka juga tahu semua, sehingga untuk mendukung mereka untuk gampang ada laporan, sehingga mereka, karena kadang-kadang hal yang terjadi kan bisa cepat. Siap. Nah, kalau orang mau hubungi aja susah setengah mati, telepon Pak RT aja susah nggak masuk-masuk, telepon pihak polsek aja susah nggak masuk-masuk. Kira-kira nomor-nomor penting itu warga sudah ketahui semua atau bagaimana? Siap. Saya jawab. Untuk di RT2, Ya. RT2 itu sudah terbentuk grup WA. Jadi apapun yang ada di lingkungan RT2 itu terkondisikan. Artinya kalau kita mau sharing, mau ngobrol, mau melaporkan hal-hal apapun ada di situ. Nah, itu. Dan untuk nomor-nomor bagi Kamtibmas, polsek itu memang belum saya berikan kepada warga karena saya masih kinerjanya baru 28 hari. Siap. Seperti masukan ini yang akan saya coba compare ke grup WA bahwa kalau terjadi sesuatu, katakan kebakaran, hubungi Damkar. Ini nomornya. Ada terjadi perkelahian atau permasalahan yang tidak bisa diselesaikan di saat Pak RT tidak ada, bisa hubungi Babin Kamtibmas. Siap. Masukan ini yang saya harapan cukup bagus. Nanti kita compare ke grup WA saya. Terima kasih. Ya, saya memang menanyakan itu karena memang sering ada warga yang
dia harus buru-buru lapor, tapi dia kesulitan komunikasi karena nomornya gitu. Oke. Yang berikut lagi adalah bagaimana tentang Pak RT memprogramkan tentang masalah kesejahteraan. Kesejahteraan itu artinya kan di warga kita kan pasti ada yang punya kebutuhan masing-masing, pekerjaan masing-masing, beda apa, sehingga mungkin ada solusi lain yang bisa membantu mereka sehingga perekonomian mereka bisa terbantu. Misalkan kalau yang warga yang nganggur-nganggur, apakah Pak RT tahu bina warganya ada yang nganggur, bagaimana mereka bisa dicari solusi, apakah mereka harus dicarikan kerja atau bagaimana, atau diskusi dengan warga bagaimana, sehingga minimal jangan sampai ada warga yang kelaparan di tengah-tengah kita gitu. Bagaimana menurut Pak RT untuk Baik, istilah itu? coba saya jawab. Wilayah kita adalah RT 2, RT 3 Kelurahan Jambangan. Pak RT ngomong agak kuat biar banyak hujan Pak. Ya, oke. Suara kemana? Warga Surabaya itu tidak ada yang ngomong tidak kelaparan. Siap. Karena kenapa? Karena sudah di-cover sama pemerintah daerah, artinya kota Surabaya, Pemda Kota Surabaya, bagaimana dia memanage warganya dan bagaimana tahu keadaan warganya, itu sudah di-cover sama Kota Surabaya. Contoh saja, permakanan untuk orang-orang lansia itu sudah ada dari kelurahan yang notabene itu nanti nggak tahu diambilkan dapur dan kelurahan yang notabene bisa masuk dari Pemkot seperti itu. Nah, terus untuk pengangguran, pengangguran di wilayah kita sebetulnya sudah saya pernah share ke grup. Di situ ada pelatihan. Pemerintah daerah itu tidak diem. Pemerintah daerah itu adalah bagaimana warganya itu bekerja, bagaimana warganya tidak kelaparan. Itu sudah cover semuanya, sudah tercover semuanya, terkondisikan. Nah, seperti itu. Nah, kalau ngomong mereka sudah dikondisikan, ini ada pelatihan, katakan pelatihan otomotif, pelatihan servis ini, servis itu, pelatihan tukang bangunan. Ini sudah kita keluarkan ke warga. Dipersilakan untuk mengikuti. Itu cara salah satu pemerintah daerah untuk mengurangi pengangguran. Yang kedua, untuk anak-anak putus sekolah, itu setiap wilayah, setiap RT itu dicari. Kalaupun ada anak putus sekolah, nanti kita berhubungan dengan Dinas. Kita berhubungan dengan Dinas. Di sana itu ada bagiannya tersendiri untuk mengurusi anak-anak putus sekolah. Memang maaf, kalau jadi RT itu hanya seperti yang kecil begitu saja, nggak cepat linknya. Begitu, monggo. Oke. Dan terakhir untuk mengenai penanggung jawab atau program BRT, yang terakhir itu adalah di RT Bapak kan pasti ada Karang Taruna. Betul. Ya. Artinya kira-kira program apa yang Bapak punya rencanakan dengan kerjasama dengan Karang Taruna, sehingga Karang Taruna adalah anak-anak muda yang memang punya kualitas, punya istilah kata ya kemampuan untuk mungkin bisa membantu Pak RT untuk sama-sama membangun warga di lingkungan RT. Nah, kira-kira apa yang mau atau sudah dibicarakan dengan Karang Taruna? Baik, terima kasih atas jawaban untuk Karang Taruna. Sebetulnya Itu bahasa. Sini. geser. Untuk Karang Taruna, sebetulnya kami itu tidak muluk-muluk untuk Karang Taruna, tidak muluk-muluk. Satu, Karang Taruna itu mau keluar dari rumah berinteraksi sama-sama Karang Taruna, itu adalah poin pertama. Poin pertama. Yang kedua, Karang Taruna itu mengetahui kondisi wilayah
Mantap. Boleh juga. RT 1 boleh ikuti program. Oh ya, siap. Sinoman itu kita tidak menutup kemungkinan hanya Karang Taruna saja warga boleh bergabung. Kenapa? Karena kita amati kalau kita kesusahan ada salah satu warga saja yang meninggal, kebanyakan orang-orang tidak akan tetangga saja yang akan berikut menangani seperti itu. Saya tidak mau. Artinya kita kumpul siluman itu di saat ada tetangga kesusahan, siluman muncul untuk membantu mengkondisikan kondisinya. Kondisi saat itu. Katakan siluman bisa muncul lagi, orang punya hajat. Kalau mereka ingin tenaga, bisa minta tolong ke siluman. Artinya seperti untuk bantu-bantu, untuk apapun, itu kita akan membuat siluman seperti itu. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Oke. Penjelasan tentang program BC sudah selesai. Ya. Cuma ini mungkin 1 poin atau 2 poin. Ya. Ini saya tanya tentang pribadi Pak Slamet. Ya. Pak RT. Ya. Selain Pak RT sebagai tanggung jawab untuk lingkungan, saya lihat di dalam tugas lain dari lingkungan RT itu adalah saya kalau dengar-dengar Pak RT ini seorang olahragawan. Betul. Yang kedua, saya itu suka lihat kadang-kadang lihat Pak RT itu suka mengajar anak-anak, adik-adik dengan kegiatan-kegiatan olahragawan atau aktivitas permainan yang tradisional. Dan saya sebetulnya sangat senang dengan program itu. Kenapa? Karena permainan-permainan atau permainan olahraga tradisional itu hampir dilupakan oleh generasi muda sekarang. Nah, ketika saya lihat Pak Slamet mengajarkan itu kepada generasi yang sekarang, itu hal yang menarik. Dan sebetulnya itu permainan yang dulu-dulu itu perlu dikembangkan lagi. Dan saya lihat Pak Slamet melakukan itu. Pertanyaan saya adalah, kenapa Pak Slamet bisa punya kepedulian atau punya keinginan untuk mengajar adik-adik dengan pelatihan seperti itu? Apa yang ada di hati Pak Slamet sehingga bisa membuat itu? Baik. Kebetulan saya adalah pengurus Kormi Kota Surabaya, pengurus Korpina Kota Surabaya, yang notabene mereka mewadahi olahraga non prestasi, contohnya olahraga tradisional itu ada di situ. Di bawahnya Korpina, di bawahnya Kormi. Kebetulan saya pengurusnya langsung dari kota. Nah, kenapa saya peduli dengan olahraga itu? Di saat tahun 2012 berdirinya Kormi, waktu itu Kormi Kota Surabaya, saya ada di sana. Saya sebagai salah satu yang mengurus Kormi Kota Surabaya, bahwa olahraga tradisional itu wajib diperkenalkan kepada anak-anak, wajib dikembangkan kepada anak-anak. Siapa lagi kalau bukan kita yang tahu olahraga tradisional, tidak mengenalkan kepada anak-anak. Jangan salahkan anak-anak. Anak-anak itu dimasuki apapun mereka mau. Artinya dikenalkan olahraga tradisional, dia mau. Kalau kita ngomong olahraga tradisional, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab generasi yang sudah tua seperti kita. Mereka tidak akan kenal apa itu namanya ejang, apa itu namanya bakso, apa itu namanya engkle. Mereka tidak kenal. Pasti tidak kenal. Kenapa? Kita yang kenal, kita yang memainkan, tapi kita tidak peduli pada mereka. Jangan salahkan olahraga ini hilang, diambil oleh negara lain. Jangan salahkan permainan atau dolanan ini diambil oleh negara lain. Kita aja kesenian reog. Kesenian reog kan rame. Diklaim bahwa kesenian reog punyanya Malaysia. Ya. Nah, Penting itu. itu jangan salahkan mereka. Ya. Mereka tidak salah. Ya. Kenapa? Karena orang-orang kita, orang-orang
Indonesia yang berada di Malaysia, mereka butuh hiburan, butuh memainkan kesenian itu. Akhirnya dia membuat kelompok atau grup reok di sana. Ya, otomatis ya reoknya tumbuhnya dari sana, memang aslinya dari Ponorogo, Jawa Timur. Namun mereka tumbuh di sana, tetap ini punyanya asli, punyanya Jawa Timur, punya Ponorogo. Tapi mereka berkembang ada di sana, jangan salah, tidak apa-apa. Menurut saya justru kesenian kita berkembang ada di sana. Cuma yang jadi masalahnya kalau mereka mengaku kalau itu punya mereka, nah, itu kan nggak boleh, Pak. Itu enggak. Memang kondisinya seperti itu. Mereka tumbuhnya yang menumbuhkan itu loh warga kita, warga Indonesia, bukan warga Malaysia. Indonesia cuma kalau mereka sudah warga Malaysia juga kita. Iya sama, tapi kan tetap keseniannya punya Indonesia. Benar. Seperti itu. Dan permainan tradisional, mohon maaf, tidak dimainkan di kelas RT RW atau bagaimana. Kita ini dimainkan sudah tingkat Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia sampai internasional. Kalau di internasional ada namanya Olimpiade. Kalau di olahraga tradisional namanya Tavisa. Nah, kalau di tingkat nasional ada PON, di olahraga tradisional namanya Pornas. Kalau di olahraga prestasi namanya kejurprov, di kita namanya kejuaraan permainan regional tingkat provinsi. Nah, ada namanya juga kejurja, seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk untuk menarik adik-adik bahwa olahraga ini adalah bisa berprestasi. Kebetulan anak-anak saya itu pemain olahraga tradisional yang notabene kemarin kita tahun 2019 kita bertanding di Kalimantan Timur, Samarinda. Kita Egrang Putri mendapatkan perak. Itu tingkat nasional, namanya Pornas ke-5. Kita dapat medali perak. Terus 2 tahun berikutnya, tahun 2002 kemarin, kita bermain dilombakan di tingkat nasional Pornas ke-6 di Palembang. Kebetulan tim kita Egrang Putri dari Jambangan. Dari Jambangan kemarin dapat emas, medali emas. Keren. Dan ini program selanjutnya untuk bulan 7 besok, bulan 7 itu kita Pornas di Bandung. Kita proyeksikan mereka harus tetap medali emas, seperti itu. Nah, semuanya itu saya inginnya berkembang tidak di wilayah Jambangan saja. Surabaya itu harus seperti itu. Kita kondisikan bagaimana Surabaya seperti itu. Sampai saat ini Surabaya itu ada 2 klub yang bisa menangani itu. Satu, Korpras Jambangan, kedua di Mulyorejo. Jadi kalau berangkat Pornas, hanya tim-tim ini yang berangkat karena yang lainnya tidak peduli. Atau di tempat lain tidak ada yang bisa mau mengembangkan itu, dan tidak bisa ya, mau mengembangkan permainan itu. Jadi itu bentuk tanggung jawab kita generasi tua untuk melestarikan namanya olahraga tradisional. Seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi saya tambahkan sedikit guys, apa yang dikatakan Pak Slamet ini benar. Banyak anak muda kita, generasi kita, hampir kebanyakan lebih condong dengan budaya-budaya barat. Akhirnya budaya kita sendiri yang begitu kaya di Indonesia ini kita lupakan. Sehingga kadang-kadang orang luar negeri, misalkan contoh Malaysia pernah mengklaim salah satu budaya kita adalah punya mereka. Nah, ini karena memang kadang-kadang kesalahan kita juga. Kita tidak pernah mengangkat budaya kita sendiri yang begitu kaya di Indonesia ini. Jadi pesan Pak Slamet sebagai RT 02 Jambangan ini sangat benar. Jadi saya berharap yang menonton, ya ayo kita bangkitkan budaya-budaya kita. Oke, yang terakhir Pak Slamet, Pak RT 02 Jambangan, Surabaya.
bisa memberi semacam pesan-pesan atau nasihat terakhir kepada warga Bapak. Barangkali mereka menonton, untuk mungkin mereka bisa memahami dan mengerti apa keinginan dan kerinduan Pak Slamet untuk warganya sendiri. Baik, terima kasih Pak. Untuk sebagai ketua RT, kita harus bertanggung jawab di lingkungan kita. Apapun itu yang ada, apapun permasalahan yang ada, kalau saya pribadi, permasalahan yang timbul tidak akan saya putusi sendiri. Kita kembalikan ke warga, warga yang membicarakan, kita hanya mengamini. Itu saja. Dan untuk permainan tradisional, mohon untuk bapak-bapak yang menonton, ibu-ibu yang menonton, atau bapak-bapak seusia saya yang tahu dengan olahraga tradisional, jangan segan-segan mengenalkan kepada anak-anak di lingkungan kita yang kenal dengan Mbak Kodor. Ya monggo kita bermain. Nanti seandainya ingin main yang betul, bisa mengundang saya. Ya, bisa mengundang saya, akan saya betulkan permainannya yang betul. Nah, jangan segan-segan. Siapa lagi yang melestarikan kalau kita kaum tua ini tidak mau bergerak, tidak mau mengenalkan kepada anak-anak? Jangan salahkan, olahraga ini akan hilang, permainan akan hilang, budaya kita akan hilang, terkikis dengan gadget yang sudah merajalela sekarang ini. Jangan disalahkan anak-anak, ya. Jangan disalahkan anak-anak. Generasi kita yang salah. Kita tahu, kita ngerti, tapi tidak mengenalkan. Itu ya. Terima kasih. Oke. Nah, sampai kita pada penghujung wawancara ini. Nah, terima kasih banyak untuk Pak Slamet sebagai Ketua RT 2 RW 03 Jambangan Surabaya, sudah menyampaikan sedikit program. Semoga program yang dilakukan ini sangat mulia dan berjalan dengan baik, semuanya terlaksana. Jadi terima kasih banyak sekali lagi Pak Slamet. Demikianlah hasil wawancara kami. Jangan lupa di subscribe, di share, dibagikan ke publik, dan juga bunyikan loncengnya sehingga nanti kita wawancara berikutnya Anda bisa langsung menonton. Terima kasih. Terima kasih. Insya Allah berkah. Oke, bye bye. Bye.